Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Hati Seorang Hamba yang Mengasihi. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengasihi ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 6. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita kembali mengenal satu bentuk kasih Allah, yaitu Dia tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Bahkan, Dia murka terhadap ketidakadilan. Mengapa? Sebab ketidakadilan lahir dari dosa, bukan dari Allah. Manusia berdosa, berlaku tidak adil kepada sesamanya. Sedangkan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus senantiasa berlaku adil di dalam kehendak-Nya. Dalam dunia modern ini, kita banyak menjumpai berbagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan termasuk diri kita sendiri pun berpartisipasi dalam ketidakadilan tersebut. Di antaranya adalah memanfaatkan kekuasaan atau kekayaan untuk menindas atau memeras orang miskin. Memperlakukan seseorang atau kelompok tertentu dengan tidak adil berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Menganiaya atau melecehkan seseorang secara fisik, emosional, atau verbal, membatasi akses terhadap sumber daya, pendidikan, atau kesempatan berdasarkan status sosial atau ekonomi, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Namun, apakah hal-hal seperti ini hanya terjadi di dunia modern ini saja? Baik dalam catatan Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita akan menjumpai ketidakadilan yang serupa dengan yang terjadi dalam dunia modern ini. Dalam Yesaya 1 ayat 17, kita menjumpai bahwa Allah mengecam ketidakadilan dan penindasan terhadap orang-orang lemah dan yatim piatu. Dalam Amos 5 ayat 11-12, Allah murka terhadap orang-orang yang menindas orang miskin dan mengambil suap. Dan dalam Mikha 2 ayat 1-2, Allah mengecam orang-orang yang merampas tanah dan harta orang lain. Demikian pula dalam Perjanjian Baru. Dalam Matius 23 ayat 1-36, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi karena kemunafikan dan ketidakadilan mereka. Begitu pula dalam Lukas 16 ayat 19-31. Di mana Yesus menyuarakan ketidaksukaannya terhadap ketidakadilan melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, serta menunjukkan konsekuensi dari ketidakadilan dan keegoisan. Bahkan setelah Yesus mengakhiri pelayanannya di dunia ini, murid-muridnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh kebenaran pun menyuarakan hal yang sama. Yakobus menegur orang-orang yang memandang muka dan memperlakukan orang kaya dengan istimewa, sementara mengabaikan orang miskin. Firman Tuhan telah menyatakan kebenarannya, bahwa Allah sangat membenci ketidakadilan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus memperjuangkan keadilan. Namun keadilan yang seperti apa? Yaitu keadilan yang seturut dengan kebenaran Allah. Sebab Allah mencintai kebenaran. Di tengah dunia yang memiliki kebenarannya masing-masing, kita perlu untuk mengenal kebenaran Allah dan menghidupinya. Kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, serta mengasihinya dengan segenap hati dan akal budi kita, serta taat melakukan firman dan kebenarannya. Dengan demikian, kita akan memperlakukan orang lain dengan kasih dan keadilan yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Kita akan memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak memandang bulu.
membantu mereka yang teraniaya atau tidak mampu membela diri sendiri, serta mengampuni orang lain dan meminta maaf ketika kita berbuat salah. Kita melakukannya di atas kasih dan kebenaran Allah yang telah menunjukkannya terlebih dahulu kepada kita. Hal ini bukanlah hal yang mudah. Kita perlu terus memohon agar Tuhan memberikan kerendahan hati, agar kita mau terus belajar untuk mencari serta mendapatkan hikmat-Nya untuk menghidupi kasih, kebenaran, serta keadilan-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari memaknai kasih dan kebenaran Tuhan jika dikaitkan dengan keadilan-Nya? Adakah pengalaman yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari temukan bahwa Tuhan itu tidak adil? Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala hal yang baik dan adil dalam dunia ini, ajarilah kami untuk mengenal kasih dan kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Ajari kami untuk mengenal keadilan-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami dengan hikmat dan bijaksana-Mu yang melampaui pikiran kami, agar kami pun dapat menjalani hidup yang sementara ini dengan kasih-Mu, kebenaran-Mu, dan keadilan-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.